Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Zara Putri Haikal dan saya akan menjelaskan mengenai brand equity atau ekuitas merek. Yang pertama yaitu menurut American Marketing Association bahwa merek merupakan suatu nama, simbol, tanda, desain, atau gabungan dari itu semua yang bertujuan agar konsumen itu bisa membedakan dengan produk kompetitornya atau pesaingnya. Sedangkan merek sendiri merupakan janji antara perusahaan dan juga konsumen dan itu bisa membuat perusahaan berjanji agar dapat memberikan pengalaman yang positif dari produk atau layanan. Peran merek itu terbagi dua, ada untuk konsumen dan perusahaan. Untuk konsumen, itu bisa belajar mengenai merek tertentu dari pengalaman sebelumnya, sehingga tahu mana yang bisa memenuhi kebutuhannya dan mana yang tidak. Yang kedua, memberikan evaluasi kepada sebuah merek yang sama, tetapi dengan cara yang berbeda. Lalu, peran merek untuk perusahaan juga ada dua poin. Yang pertama, merek itu bisa membantu dalam pencatatan persediaan dan juga catatan akuntansi. Dan juga merek juga bisa memberikan penawaran atas perlindungan hukum, misalnya seperti nama merek dapat dilindungi oleh nama dagang. Lalu ada pengertian mengenai branding. Jadi branding itu adalah sebuah proses yang memberdayakan produk atau layanan dengan kekuatan merek yang dimiliki. Ini semua itu tentang perbedaan antara produk dan pemasar harus bisa memperkenalkan konsumen tentang siapa produk itu dengan memberikan nama serta elemen merek lainnya untuk bisa konsumen kenali. Lalu ada pengertian dari brand equity atau ekuitas merek. Itu merupakan sebuah nilai tambah yang diberikan oleh produk dan jasa, dan biasanya baik pemasar atau peneliti akan menggunakan berbagai perspektif untuk bisa mempelajari ekuitas merek. Dan pendekatan yang biasa dipilih itu adalah pendekatan berbasis pelanggan. Prinsip dari pendekatan itu adalah bahwa kekuatan merek itu terletak pada apa yang dilihat, dibaca, didengar, dipikirkan, dan juga dirasakan oleh pelanggan. Lalu bagaimana sih cara membangun ekuitas merek? Ada tiga aspek. Yang pertama yaitu pilihan awal untuk elemen atau identitas merek yang membentuk merek sendiri, seperti misalnya nama, logo, slogan, kemasan, lambang, dan lain sebagainya. Dan produk jasa tersebut juga kegiatan pemasarannya itu harus yang mendukung. Dan yang terakhir itu asosiasi atau tambahan lain yang diberikan, seperti misalkan produk tersebut dihubungkan dengan uh, seseorang, misalnya seperti artis ataupun tempat dan lain-lain. Lalu bagaimana cara memilih elemen merek? Itu merupakan sebuah alat pemberi nama dagang yang mengidentifikasi dan juga mendiferensiasikan merek atau membedakan merek. Dan kriteria pemilihan merek itu dapat diingat, dapat disukai, berarti dapat disesuaikan, dan juga dapat dilindungi. Lalu mengembangkan elemen merek. Dalam mengembangkan elemen merek itu atau sebuah merek bisa dilakukan dengan kegiatan pemasaran holistik. Yang ternyata ada dua hal yang penting dalam merancang program pemasaran bangunan merek, yaitu integrasi dan internal. Lalu ada juga bagaimana cara mengukur ekuitas merek. Untuk bisa mengukur itu ada dua pendekatan, langsung dan tidak langsung. Kalau pendekatan langsung berarti penilaian sumber ekuitas merek yang potensial dengan mengidentifikasi atau mencari tahu dan juga melacak struktur pengetahuan merek konsumen. Yang kedua, tidak langsung, yaitu menilai dampak dari pengetahuan merek yang dilihat dari respon konsumen pada berbagai aspek pemasaran. Lalu ada mengelola ekuitas merek. Dalam pengelolaan ekuitas merek perlu tindakan pemasaran jangka panjang, karena respon pelanggan terhadap aktivitas pemasaran tergantung pada apa yang mereka ketahui tentang sebuah merek. Lalu ada penguatan merek. Ekuitas merek diperkuat oleh tindakan pemasaran yang secara konsisten menyampaikan arti suatu merek dalam dua hal, yaitu produk apa yang diperkenalkan oleh merek, lalu apa manfaatnya, dan kebutuhan apa yang dapat terpenuhi dari merek tersebut atau produk tersebut. Lalu bagaimana merek itu bisa menjadi sebuah produk yang unggul dan disukai serta unik, dan itu harus ada pada pikiran konsumen. Lalu yang berikutnya ada revitalisasi merek. Hal pertama yang harus dilakukan dalam revitalisasi merek adalah memahami sumber-sumber ekuitas merek, apa yang bisa dipakai sebagai langkah awal. Kemudian barulah memutuskan apakah akan tetap menggunakan positioning lama atau baru. Jika yang baru, maka seperti apa, dan itu juga harus disupport dengan kegiatan pemasaran. Karena kalau kegiatan pemasaran gagal, maka akan gagal juga dalam menyampaikan janji merek.
Lalu merencanakan strategi penetapan merek atau branding strategi. Perusahaan mencerminkan jumlah dan jenis baik elemen merek umum maupun unik yang diterapkan perusahaan pada produk yang dijualnya. Ketika perusahaan melakukan sebuah produk baru, perusahaan punya 3 pilihan utama. Yang pertama yaitu dapat mengembangkan elemen merek baru untuk produk baru, atau yang kedua, perusahaan dapat menerapkan beberapa elemen merek yang sudah ada. Yang ketiga yaitu menggabungkan 2 poin di atas, yaitu mengkombinasi elemen baru dan juga elemen merek yang lama yang sudah ada. Lalu yang berikutnya ada portofolio merek. Itu merupakan sebuah kumpulan semua merek dan juga lini mereknya yang ditawarkan sebuah perusahaan tertentu untuk dijual dalam suatu kategori atau segmen pasar tertentu. Lalu dalam membuat merek sebuah produk itu juga ada yang namanya perluasan. Nah, perluasan merek ini tuh ada keunggulan dan kekurangannya. Keunggulannya yaitu dapat memberikan fasilitas penerimaan produk baru dan juga memberikan umpan balik positif kepada merek induk dan perusahaan. Dan juga untuk kekurangannya itu bisa membuat nama merek tidak terlalu kuat teridentifikasi dengan produk manapun. Lalu ada ekuitas pelanggan atau customer equity. Itu sebagai nilai suatu perusahaan dari seluruh pelanggan selama hubungan mereka dengan perusahaan. Dan ekuitas pelanggan itu juga terbagi dari ekuitas nilai, merek, dan juga hubungan. Lalu berikut merupakan daftar pustakanya yang saya pakai untuk menyusun PowerPoint ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.